Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 Lembaga Keuangan Syariah ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Asuransi Syariah yang beranggotakan saya sendiri, Mia Safitri, ada Muhammad Farhan Masuri, dan Widi Zeniagita. Di sini saya akan bacakan sedikit tentang asuransi syariah. Yang pertama, definisi asuransi syariah dan konvensional. Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta'min yang berasal dari kata amanah. Amanah berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Yang pertama ada prinsip dasar akuntansi syariah. Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar ar-ruh pada konsep ekonomi Islam. Secara komprehensif dan bersifat major. Prinsip dasar asuransi syariah ada 9, yaitu yang pertama ada tauhid, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada tolong menolong, yang keempat ada kerjasama, yang kelima ada amanah, yang keenam ada kerelaan, yang ketujuh larangan riba, yang kedelapan larangan maisir, yang kesembilan larangan gharar. Yang kedua ada prinsip dasar asuransi konvensional. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi konvensional memiliki 6 prinsip dasar yang digunakan, yaitu yang pertama, insurable intents, adalah hak mengasuransikan yang timbul dengan adanya hubungan keuangan antara yang tertanggung dan objek pertanggungan serta dilindungi hukum atau sah menurut hukum yang berlaku. Yang kedua, utmost good faith adalah kedua belah pihak yang terlibat dalam asuransi secara timbal balik harus didasari kesepakatan asuransi yang dengan itikat yang baik. Yang ketiga ada proximate cause, merupakan prinsip yang berkaitan dengan masalah yang akan timbul jika terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian bagi pihak yang tertanggung. Yang keempat ada indemnity, merupakan metode yang sistem diperlukan dalam proses penggantian kerugian. Yang kelima, subrogation, merupakan prinsip yang berhubungan dengan keadaan jika kerugian yang dialami tertanggung akibat dari pihak ketiga atau orang lain. Yang keenam, contribution, merupakan ketika perusahaan asuransi telah membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung, maka perusahaan berhak menuntut perusahaan asuransi lain yang terlibat dalam objek tersebut untuk membayar kerugian sesuai dengan prinsip contribution-nya. Yang kedua ada jenis-jenis asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama, asuransi umum atau kerugian, terdiri dari asuransi harta, benda, properti atau kendaraan, kepentingan keuangan atau tanggung jawab hukum, dan asuransi diri, kecelakaan dan kesehatan. Yang kedua ada asuransi jiwa. Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang membagi resiko atau share risk yang diakibatkan oleh resiko kematian yang pasti terjadi tetapi tidak pasti akan terjadinya, resiko hari tua yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya tetapi tidak pasti berapa lama, dan resiko kecelakaan yang pasti terjadi tetapi tidak mustahil terjadi. Yang termasuk dalam program asuransi jiwa seperti ini adalah asuransi untuk pendidikan, pensiun, investasi, tahapan, dan lain-lain. Ada jenis-jenis asuransi konvensional, ada 9. Yang pertama, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi kepemilikan rumah dan properti. Yang kelima, asuransi pendidikan. Yang keenam ada asuransi bisnis. Yang ketujuh, asuransi umum. Yang kedelapan ada asuransi kelautan. Yang kesembilan, asuransi perjalanan. Sekian presentasi dari makalah kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.